Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang komoditas usaha tani melon yang ada di Kabupaten Sampang milik Bapak Saprai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faik Hamka Pramana dengan NIM 24_023. Saya Milda Hikmatul Ramadhani dengan NIM 24_020. Saya Ilda Indrawati dengan NIM 24_015. Baik, di sini kami akan membahas hasil yang mana pada hasil tersebut melalui berbagai macam proses usaha tani, yaitu yang pertama ada persiapan lahan. Pada persiapan lahan sendiri, tanah itu yang pertama kita memilih tanah, kemudian tanah tersebut dibajak sampai dengan halus, gembur, dan sehingga mudah ditanami. Cara membajaknya pun tidak sulit. Jadi di situ itu membajaknya menggunakan kultivator, atau kalau kita kenal itu dengan traktor mini dengan kedalaman 15 cm. Selanjutnya ada pembuat bedengan. Bedengan ini dibuat bertujuan untuk supaya tidak tergenang air ketika ada hujan ataupun pada penyiraman, sehingga lebih memperbaiki kualitas tanah gitu. Untuk bedengan sendiri dengan lebar 1 cm, panjang 15 meter, dengan jarak antar bedengan 60 cm, sehingga apabila terjadi hujan itu air akan mengalir di sela-sela dari bedengan itu. Kemudian yang ketiga itu ada pemupukan. Setelah tanah dibajak, pupuk dolomit dan pupuk kandang diberikan untuk menetralkan tingkat keasaman tanah, sehingga itu dapat membunuh mikroorganisme yang berbahaya. Setelah itu tanah siap ditanami benih, mulai dari pemberian benih pupuk NPK diberikan untuk memenuhi kebutuhan tanam akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya yaitu pemasangan mulsa. Mulsa adalah yang kita kenal dengan plastik, yang mana itu untuk menutupi atau menjaga kadar daripada tanah itu sendiri. Pada mulsa ini setelah dibuat lubang dengan plastik untuk tanaman dengan jarak 60 cm antar lubang, mulsa ini ditutup selama 2 hari sebelum tanam, sehingga mikroorganisme itu tidak masuk ke dalam tanah, dan juga ketika nanti ditanami proses fotosintesis itu akan berjalan dengan baik. Selanjutnya setelah persiapan lahan sudah dilakukan, cara yang kedua yaitu dengan penanaman. Biji melon yang berkualitas yaitu merek Pertiwi yang biasa dilakukan oleh Pak Saprai itu direndam dengan air hangat selama 18 jam. Selanjutnya tanam benih dengan kedalaman sekitar 2 cm, lalu disiram secara teratur tetapi tidak terlalu basah agar benih tidak membusuk di dalam tanah. Selanjutnya ketika sudah ditanam, maka masuk ke dalam proses pemeliharaan. Yang pertama yaitu memasang ajir. Ajir adalah tongkat atau kayu yang nantinya akan dipakai untuk rambatan di melon itu sendiri. Pada kebun ini ajir dibuat dengan sepanjang 1,5 meter dengan setiap lubang itu diberikan ajir 1, yang mana nantinya akan menjadi tempat untuk rambatan melon itu sendiri. Selanjutnya setelah ajir ditancapkan, lalu ada tahap penyiraman. Pada tahap penyiraman itu pada minggu pertama tanaman disiram di setiap sore hari. Setelah itu penyiraman dilakukan 2 hari sekali. Pada musim hujan, drainase harus selalu dicek agar lahan tidak tergenang air, karena tanaman melon tidak suka lahan yang terlalu basah. Selanjutnya ada pemupukan susulan.
Pemupukan susulan ini ketika melon sudah berumur 1 minggu. Tanaman siap untuk diberi pemupukan. Ketika tanaman mencapai umur 1 minggu, yang mana biasanya menggunakan pupuk cair. Namun jika menggunakan pupuk padat juga bisa. Pupuk tersebut harus dicairkan terlebih dahulu sehingga proses pada tanah itu semakin cepat ketika pupuk yang awalnya padat dicairkan terlebih dahulu. Yang kemudian yang keempat ada hama dan penyakit. Untuk mengatasi hama dan penyakit biasanya menggunakan atrakol untuk daun, yang biasanya daun itu menguning, atau karakol untuk mencegah kutu, ulat, dan belalang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu proses panen. Panen melon biasanya dilakukan pada saat buah mengalami tingkat kematangan yang optimal. Biasanya ditandai dengan buah yang berwarna hijau kekuningan. Panen biasanya dilakukan pada saat melon berumur 2 bulan 10 hari. Untuk selanjutnya yaitu pasca panen. Pasca panen melon dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama penyertiran, yang kedua penyimpanan, terus yang ketiga distribusi. Penyertiran dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan melon yang kurang bagus dibuang, lalu yang bagus dipilah. Proses yang ketiga yaitu distribusi, di mana melon ini didistribusikan ke pasar-pasar seperti di Malang, Surabaya, dan juga Jogja. Untuk selanjutnya yaitu analisis biaya dan pendapatan. Untuk biaya tetapnya yaitu senilai 295.000, untuk biaya variabel yaitu 1.214.000, di mana total biaya operasionalnya yaitu 1.509.000. Pendapatan per panen yaitu 12.600.000, sedangkan keuntungan per bulannya yaitu 11.091.000. Jadi keuntungan selama 1 bulan dengan luas lahan 5.000 meter atau setengah hektar yaitu 11.091.000. Selanjutnya Untuk tantangan dalam usaha tani melon yaitu yang pertama kondisi iklim dan cuaca. Tanaman melon sangat sensitif terhadap perubahan iklim, suhu, curah hujan, dan kelembapan yang tinggi ideal dapat menghambat pertumbuhan serta memicu serangan penyakit. Yang kedua, hama dan penyakit. Melon rentan diserang oleh berbagai hama seperti kutu daun, ulat, dan lalat buah. Yang ketiga, ketersediaan dan kualitas air. Melon membutuhkan air yang cukup terutama selama fase pembesaran buah. Kekurangan air atau kualitas air yang buruk bisa mempengaruhi ukuran serta rasa buah melon. Untuk peluang usaha tani melon, yang pertama, permintaan pasar yang tinggi. Permintaan melon cenderung stabil baik untuk konsumsi langsung maupun untuk dijadikan bahan dalam minuman, salad, atau hidangan penutup. Yang kedua, harga yang kompetitif. Harga melon bisa tinggi terutama jika kualitas melon baik. Pasar premium dan ekspor seringkali menawarkan harga yang lebih tinggi untuk melon yang berkualitas. Yang ketiga, potensi ekspor. Beberapa negara memiliki permintaan tinggi terhadap melon berkualitas dari luar negeri. Jika petani mampu memenuhi standar kualitas ekspor, ini bisa menjadi peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dan untuk tantangan petani melon yaitu pada kondisi alam dan cuaca serta hama dan penyakit. Rekomendasi yang bisa kami berikan yaitu yang pertama, mengatasi perubahan iklim. Petani dapat menggunakan teknologi pertanian modern seperti irigasi tetes atau mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah dan mengurangi dampak kekeringan. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit. Untuk mengurangi risiko hama dan penyakit, petani dapat menerapkan pengendalian hama terpadu atau IPM yang melibatkan penggunaan musuh alami, rotasi tanah, dan pestisida organik. Selanjutnya kami silakan ke moderator. Nah, itulah hasil daripada kuliah lapang yang kelompok kami lakukan. Nah, untuk selanjutnya sebelum kami tutup akan kami tampilkan terlebih dahulu video tentang sekilas
dari kebun melon milik Pak Saprai di Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Mimin Slamet Junedi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang. Saya sekarang berada di Sukobanah Daya. Ayo untuk Sampang, di luar Sampang, datang ke Sukobanah Daya. Kita punya wisata Aurela Farm di Sukobanah Daya ini. Kebun melon. Ini Pak Saprai. Saprai sudah lama? Ini sudah panen 3 kalinya. Untuk panen yang pertama itu penanaman bibit 1.500, yang kedua 800, sekarang ini kurang lebih 5.000. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang panen raya. Ayo datang ke Sukobanah, datang ke Sampang, datang ke Madura, datang kita panen raya wisata di Aurela Farm di Desa Sukobanah. Ada rose melon, ada golden melon, ada Exxon melon. Rasanya manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sekilas video tentang kebun milik Pak Saprai di Kabupaten Sampang. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.